Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ismia Putri dari kelas Manajemen Karyawan SDN 6B. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas penelitian mengenai pengaruh kualitas sumber daya manusia, disiplin kerja, dan pengembangan karir terhadap prestasi kerja pegawai Dinas Karsipan dan Perpustakaan Daerah. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Seminar Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Bapak Dr. Asep Gunawan MSc. Langsung saja saya akan memulai presentasi. Abstrak, kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penting yang dapat menunjang keberhasilan suatu organisasi. Untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, mau mundurnya suatu organisasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia. Untuk meningkatnya kinerja pegawai yang ada di instansi, untuk meningkatkan prestasi kerja pegawai, ada faktor-faktor yang diperlukan. Misalnya, faktor tersebut antara lain meningkatnya kedisiplinan pegawai dan memberikan kesempatan untuk mengembangkan karir pegawai. Dengan demikian, segala prestasi yang dimiliki pegawai dapat ditingkatkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh kualitas sumber daya manusia, pengembangan karir dan disiplin terhadap prestasi kerja karyawan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Penelitian survei untuk menggambarkan hubungan antara variabel dan explanatory research, yaitu menjelaskan hubungan antar variabel melalui pengujian hipotesis. Analisis alat uji yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda. Hipotesis diuji dengan metode uji F, uji T, dan koefisien determinasi R2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap prestasi kerja. Kemudian, yang disiplin berpengaruh positif terhadap prestasi kerja, dan pengembangan karir berpengaruh positif terhadap prestasi kerja pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah. Selanjutnya, latar belakang masalah. Sumber daya manusia mempunyai peranan yang besar dalam suatu organisasi, terutama dalam mencapai tujuan organisasi dan lembaga kearsipan, kantor arsip, dan perpustakaan daerah. Dalam kenyataannya, keberhasilan suatu organisasi juga sangat tergantung dari sumber daya yang dimiliki dalam organisasi tersebut. Di era globalisasi saat ini, sangat jelas kita sadari bahwa peran sumber daya manusia merupakan salah satu faktor utama yang sangat penting dalam suatu organisasi, kantor arsip, dan perpustakaan daerah. Sumber daya manusia mengandung arti pengakuan terhadap pentingnya peran manusia pada organisasi sebagai sumber daya yang vital dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Pemanfaatan berbagai fungsi dan kegiatan untuk menjamin bahwa mereka digunakan secara efektif dan efisien agar dapat bermanfaat bagi individu, organisasi, dan masyarakat. Kualitas sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam keberhasilan sebuah organisasi. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia, semakin baik prestasi kerja yang akan dihasilkan. Disiplin adalah suatu bentuk pelatihan yang berusaha memperbaiki dan membentuk sikap dan perilaku pegawai tersebut secara sukarela, berusaha bekerja secara kooperatif dengan pegawai lain, serta meningkatkan prestasi. Pengembangan karir adalah aktivitas kepegawaian yang membantu pegawai-pegawai merencanakan karir masa depan mereka di instansi agar instansi dan pegawai yang bersangkutan dapat mengembangkan diri secara maksimum. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada 4. Yang pertama, bagaimana pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap prestasi kerja pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah. Yang kedua, bagaimana pengaruh disiplin kerja terhadap prestasi kerja pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah. Ketiga, bagaimana pengaruh pengembangan karir terhadap prestasi kerja pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah. Terakhir, bagaimana pengaruh kualitas sumber daya manusia, disiplin kerja, dan pengembangan karir terhadap prestasi kerja pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah. Berikutnya, tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian ini disesuaikan dengan rumusan masalah.
untuk mengkaji dan menganalisa pengaruh kualitas sumber daya manusia, disiplin kerja, dan pengembangan karir terhadap prestasi kerja pegawai dinas kearsipan dan perpustakaan daerah. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan kinerja karyawan, khususnya di bidang kearsipan dan perpustakaan, di mana adanya pengaruh kualitas sumber daya manusia, disiplin kerja, dan pengembangan karir yang berdampak baik bagi kinerja pegawai dinas kearsipan dan perpustakaan daerah, sehingga terdapat kualitas pelayanan yang jauh lebih baik untuk dinas kearsipan dan perpustakaan daerah, dan menjelaskan hubungan antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Tinjauan umum tentang kualitas sumber daya manusia, disiplin kerja, pengembangan karir, dan prestasi kerja pegawai. Yang pertama, kualitas sumber daya manusia. Kedua, disiplin kerja. Ketiga, pengembangan karir. Yang ketiga, prestasi kerja. Kemudian penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ada 5. Ada yang dari Juriko Abdus Samad, Fenty Prihatinitwi, Dwi Nurhandayani, John Williamson Ltd, yang terakhir Asifer Ltd. Kemudian kita akan masuk ke kerangka pemikiran dan hipotesis. Bisa kita lihat kerangka pemikiran kualitas sumber daya manusia yaitu X1, disiplin kerja X2, pengembangan karir X3, dan prestasi kerja Y. Hipotesisnya H1 itu variabel X1. Terdapat pengaruh yang positif antara kualitas sumber daya manusia terhadap prestasi kerja. H2 X2 terdapat pengaruh yang positif antara disiplin kerja terhadap prestasi kerja. Kemudian yang X3 terdapat pengaruh yang positif antara kepuasan kerja terhadap prestasi kerja. Metodologi penelitian. Rancangan penelitian. Penelitian ini termasuk penelitian survei, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang utama. Penelitian ini juga merupakan penelitian exploratory research, yakni penelitian yang berusaha menjelaskan hubungan antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. Penelitian ini juga merupakan penelitian analisis data karena menganalisis data sampel dengan statistik deskriptif yang diregresasi untuk kesimpulan populasi. Data yang diperoleh dari responden dalam merespon item-item yang berkaitan dengan variabel-variabel kualitas sumber daya manusia, disiplin kerja, pengembangan karir, dan prestasi pegawai selama penelitian dilakukan, yakni selama kurang lebih 2 bulan. Lokasi penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian ini pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah. Sedangkan objek yang akan diteliti adalah mengetahui bagaimana pengaruh kualitas sumber daya manusia, disiplin kerja, dan pengembangan karir terhadap prestasi pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah. Populasi dan sampel, yaitu keseluruhan subjek penelitian. Populasi digunakan untuk menyatakan kumpulan totalitas dari semua unit statistik yang menjadi objek pengamatan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah yang berjumlah 91 orang pegawai. Sampel penelitian sebanyak 91 responden dengan teknik pengambilan sampel menggunakan data sensus. Jenis dan sumber data. Dalam melakukan penelitian ini, jenis data yang digunakan itu data primer dan data sekunder. Dalam mengumpulkan data untuk keperluan penelitian digunakan alat ukur berupa angket. Penyusunan daftar pertanyaan dalam angket didasarkan pada instrumen atau alat ukur penelitian dari variabel-variabel penelitian. Dari variabel tersebut ditentukan indikator-indikator yang akan diukur, kemudian dijabarkan menjadi butir-butir pertanyaan. Teknik pengumpulan data.
Yang pertama itu ada studi kepustakaan, yaitu mempelajari dan menelaah buku-buku, peraturan-peraturan literatur, dan bahan bacaan yang ada kaitannya dengan penelitian. Kedua, ada penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan, dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan angket. Skala pengukuran digunakan dalam penelitian adalah skala Likert. Jawaban setiap instrumen pertanyaan yang diajukan kepada responden berupa kata-kata sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan terakhir sangat tidak setuju. Uji instrumen penelitian ada dua, uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas menyangkut tingkat akurasi yang dicapai oleh sebuah indikator dalam menilai sesuatu atau akuratnya pengukuran atas apa yang seharusnya diukur. Kemudian uji reliabilitas digunakan rumus Alpha-Cronbach. Dalam pengujian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan Cronbach alpha, memanfaatkan bantuan SPSS dan batas kritis nilai alpha untuk mengindikasikan kuesioner yang reliable adalah 0,60. Jadi nilai Cronbach alpha lebih besar 0,60 merupakan indikator bahwa kuesioner tersebut reliable atau handal. Kemudian analisa data. Analisa data di sini ada dua. Yang pertama, statistik deskriptif digunakan untuk analisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa tujuan membuat kesimpulan untuk generalisasi. Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah penyajian data melalui tabel grafik, diagram lingkaran, piktogram, perhitungan modus, median, mean, desel, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi perhitungan presentasi. Dapat juga dilakukan analisis korelasi antivariabel, analisa regresi, atau membandingkan dua nilai rata-rata sampel atau populasi. Yang kedua, statistik inferensial digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Adapun untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah regresi berganda, yaitu suatu teknik ketergantungan sehingga variabel yang akan dibagi menjadi variabel terikat Y dan variabel bebas X. Teknik ini menunjukkan bahwa variabel terikat akan bergantung terpengaruh pada lebih dari suatu variabel terikat dan 3 variabel bebas. Yang terakhir, hasil dan pembahasan. Dari hasil dan pembahasan penelitian yang saya lakukan, yang pertama, adanya pengaruh variabel X1 kualitas sumber daya manusia yang signifikan terhadap prestasi kerja pegawai dinas kearsipan dan perpustakaan daerah. Kedua, adanya pengaruh variabel disiplin kerja X2 yang signifikan terhadap prestasi kerja pegawai dinas kearsipan dan perpustakaan daerah. Ketiga, adanya pengaruh variabel pengembangan karir X3 yang signifikan terhadap prestasi kerja pegawai dinas kearsipan dan perpustakaan daerah. Dan terakhir, adanya pengaruh variabel kualitas sumber daya manusia, disiplin kerja, dan pengembangan karir secara simultan yang signifikan terhadap prestasi kerja pegawai dinas kearsipan dan perpustakaan daerah. Kesimpulannya, kualitas sumber daya manusia dengan indikator pegawai menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki. Pegawai menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan keterampilan yang dimiliki. Pegawai memiliki kemampuan menyelesaikan pekerjaan yang berhubungan dengan teknologi. Pegawai memiliki keahlian dalam melaksanakan tugas yang berhubungan dengan teknologi. Bertanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan berpengaruh signifikan positif terhadap prestasi kerja pegawai dinas kearsipan dan perpustakaan daerah. Disiplin kerja dengan indikator atau item, pegawai memiliki sikap yang baik terhadap sesama rekan kerja. Pegawai siap menerima sanksi seketika melakukan kesalahan. Pegawai patuh terhadap setiap aturan yang ada di kantor. Pegawai masuk dan pulang kantor tepat waktu. Pegawai memiliki pemanfaatan waktu dalam bekerja. Pegawai bekerja sesuai dengan wewenang yang diberikan, berpengaruh signifikan dan positif terhadap prestasi kerja pegawai dinas kearsipan dan perpustakaan daerah. Kemudian terakhir, pengembangan karier dengan indikator atau item, pegawai diberikan kesempatan untuk mengembangkan karir. Pegawai memiliki hak untuk dipromosikan. Pegawai dapat mengembangkan karir berdasarkan pengalaman yang dimiliki.
Pegawai diikutsertakan dalam pelatihan dan diklat. Pegawai diberikan pendidikan untuk mengembangkan karir berpengaruh signifikan positif terhadap prestasi kerja pegawai dinas kearsipan dan perpustakaan daerah. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.